udah beres. Setelah itu mobil saya masih ditahan karena saya harus mengganti rugi sebuah trotoar, kata Kapolres. Nah, setelah itu saya menghubunginya mobil langsung. Saya komunikasi dengan LTH, minta kebijakan harus mengganti trotoar itu, dan dikorek-korek sama kasih itu mencapai 2 juta lebih. Nah, saya nego dari situ, saya punya uang 800 gitu kan. Yang penting saya minta rekomendasi untuk pengeluaran mobil. Kata beliau saya nggak bisa mengeluarkan, soalnya saya juga ini udah ketentuan dari Pak Kadis katanya. Nah, setelah itu kan saya keluar lagi nyari sana sini pinjaman uang. Hari ini saya sedang bersama Kang Rudi Sulaiman yang biasa dipanggil Zido, yang kemarin tertimpa musibah nabrak trotoar karena diseruduk oleh mobil di belakangnya dan harus bayar denda. Jadi kemarin hari Jumat saya mengendarai mobil pick up Losbak SS itu ya, di Jalan Multatuli. Tiba-tiba kan terseruduk mobil saya oleh Avanza, kemudian oleng ke sebelah kanan, nabraklah sebuah trotoar itu sampai rusak, dan diproses dari Polres ya, antara pihak saya dan pihak mobil yang satu lagi udah damai secara keluargaan. Tapi saya yang disayangkan itu katanya harus mengganti rugi trotoar itu, taman yang ada di Multatuli Itu langsung nabrak atau ada penyebab lain bisa nabrak trotoar? tadinya ada penyebab lain. Apa? Jadi ditabrak dari pinggir. Ditabrak sama mobil maksudnya? Ya, tabrak sama mobil dari pinggir. Otomatis mobil saya kan bebannya hampang, jadi oleng ke sebelah kanan, nabrak ke sebuah trotoar. Oke. Kan harus bayar. Berapa bayarnya? Harus Denda. sebelumnya saya proses secara keluargaan, udah beres. Setelah itu mobil saya masih ditahan karena saya harus mengganti rugi sebuah trotoar, kata Kapolres. Nah, setelah itu saya menghubunginya mobil langsung. Saya komunikasi dengan LTH, minta kebijakan harus mengganti trotoar itu, dan dikorek-korek sama kasih itu mencapai 2 juta lebih. Nah, saya nego dari situ, saya punya uang 800 gitu kan. Yang penting saya minta rekomendasi untuk pengeluaran mobil. Kata beliau saya nggak bisa mengeluarkan, soalnya saya juga ini udah ketentuan dari Pak Kadis katanya. Nah, setelah itu kan saya keluar lagi nyari sana sini pinjaman uang sebanyak 2 juta lebih. Setelah itu saya kasih sama Pak Kasih, bahkan di atas materai, bahkan rapnya juga ada. Baru saya ke Polres, baru mobil itu keluar gitu. Kalau mobil yang nabrak Jido, yang nabrak ente, itu mah udah beres, jadi nggak tahu kesana kesini. Bahkan dia itu mah urusan yang nabrak katanya sih gitu. Yang nabrak siapa? Tahu nggak? Itu Pak Bejo ya katanya. Pak Bejo teh sebagai apa? Yang pengemudi Avanza. Ya. Orang kaya atau apa gitu? Kejadiannya Jumat. Berarti karena kehalangku libur, jadi poe Senin orang negosiasi dengan LH. Terus ngarana ente balik kumaha? Balik ke pas kejadian. Anu jemput. Dijemput. Baturan. Kita antusias sih kabehan ya. Jadi ngajemput orang dipikirin kan. Oke. Dipikirkan bersama-sama apa yang menyebabkan Jido sampai nabrak trotoar, itu satu.
Yang kedua, nah tadi kita ngobrol bahwa dinas itu mau mengembalikan uang dengan syarat Jido harus minta maaf atau memperbaiki citra dinas. Persoalannya ramainya kasus Jido ini di medsos itu bukan oleh Jido tapi oleh netizen. Kalaupun harus minta maaf atas citra dinas yang buruk, harusnya netizen. Jadi jangan Jido suruh minta maaf. Jadi rencananya dinas mau ngasih uang, mengembalikan uangnya yang Jido kasih 2 juta lebih dengan catatan Jido itu harus memperbaiki citra. Sementara yang sebenarnya kalau menurut dinas ini citra jadi buruk itu bukan Jido tapi netizen yang care, yang nyaah terhadap Jido gitu, yang peduli dengan persoalan Jido begitu. Dan dinas tidak buruk. Dinas tidak buruk. Tidak buruk. Sama rayap. Nah rayap rinyu. Nama dinas tetap bagus, lingkungan hidup.